Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Uh, Good morning. And how are you today? Okay, I'm okay, thank you. So, it's nice to meet you, to see you again in our lesson today. And I hope you can feel excited and enjoy in our lesson today. So guys, our topic today is about conjunction, connective, and adverb clauses. So, and subtopic that is we will learn today is connective and punctuation, because last week we also discuss about conjunction. Jadi materi kita hari ini adalah tentang connective and punctuation, karena kita minggu lalu sudah membahas conjunction. So before I continue our lesson today, I have a question. And my question is, who still remember what is conjunction? No one? Okay, I will remind you again. And conjunction is have a same function with connective. Jadi, conjunction ini memiliki fungsi yang sama seperti connective, yaitu sebagai kata penghubung. But connective itu belum tentu termasuk ke dalam conjunction, tetapi conjunction itu sudah pasti masuk ke dalam connective. Nah, ini akan kita bahas nanti. So, because last week we learned about conjunction, now we will learn about connective and punctuation. And before we start our lesson today, I will tell you about learning objective. Jadi, learning objective ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. So, learning objective today is students can know and apply how to join idea with correct grammar and punctuation. You will learn about transition words and prepositional phrases and how to punctuate them correctly. So, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa bisa mengetahui dan mengaplikasikan bagaimana untuk membuat ide dengan grammar yang benar dan dengan punctuation yang benar. And next, connectives. What is connectives? Pasti anak-anak Miss bingung kan, apa sih connective itu? Apa sih bedanya dengan conjunction? Okay, we will discuss it. So, connectives are words or phrases that connect clauses or sentences. Connectives function to connect separate parts, for example, between two sentences or two paragraphs. Jadi, connective adalah kata-kata atau frasa yang berfungsi untuk menghubungkan klausa atau kalimat. Nah, misalnya ini menghubungkan antara dua kalimat atau dua paragraf. And there are several types of connective, and now we will discuss 8 types of connectives. Number 1 is addition, number 2 is comparison, number 3 is emphasis, number 4 is result or cause effect, number 5 is contrast, number 6 is time or sequencing, number 7 is example or illustration, and the last one is conclusion. Okay, we will discuss one by one because this is an important thing. So I will tell you about first is addition. Okay, function of addition is to add idea, important points, or information. Jadi dalam connective yang berjenis addition ini, dia berfungsi untuk menambahkan ide atau poin-poin penting atau menambahkan informasi. Nah, contoh kata-kata yang bisa kita gunakan dalam connective jenis ini adalah furthermore, also, further, in addition, moreover, and, of equal importance, another, and beside. Okay, let's see the example. Emily offered to drive me to the airport. Moreover, she is going to feed my cat while I'm gone. Jadi contoh kalimatnya adalah
Emily menawarkan aku untuk mengantarkan aku ke bandara. Ditambah lagi, dia akan memberikan kucingku makan saat aku pergi. Nah, jadi kata addition atau kata konektif yang kita gunakan di sini adalah moreover. And next, about comparison. The function of comparison is to explain the comparison of an idea or information. Jadi, fungsi dari comparison ini adalah untuk menjelaskan perbandingan antar ide atau informasi. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan adalah in the same way, like, in the same manner, similarly, in the same case, equally, and likewise. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah I forgot my passport. Similarly, I left my driver's license at home last week. Aku melupakan pasportku. Hal yang sama, aku meninggalkan SIM-ku di rumah minggu lalu. Jadi kata konektif yang kita gunakan di sini adalah similarly. Nah, ini berarti perbandingan. And next, about emphasis. Nah, the function of emphasis is to emphasize the information. Ini tentang penekanan fakta yang ada dalam kalimat. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan adalah especially, in particular, indeed, in fact, notably, significantly, and other hand. Okay, example for sentences is I forgot my passport. In fact, I forgot my passport for my last 2 trips. Aku melupakan pasportku. Faktanya, aku melupakan pasportku untuk 2 kali perjalananku. Nah, ini maknanya konektif jenis ini dia melakukan penekanan pada kalimat, di mana hal yang terjadi itu terjadi sering kali, berulang kali. Jadi dia membutuhkan penekanan. Next, about result or cause effect. So, the function of this connective is to connect cause and effect, untuk menghubungkan sebab akibat. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan adalah so, thus, because, accordingly, and therefore. Example for sentences. I forgot my passport, therefore I could not travel. Aku melupakan pasportku. Akibatnya, aku tidak bisa berpergian. Jadi, di sini menjelaskan hubungan sebab akibat. Dari contoh yang kita lihat, dia melupakan pasportnya sehingga dia tidak bisa berpergian. Nah, ini menunjukkan sebab akibat. Oke. Next, lanjut Nana. Oke, kita lanjut ya. Number 5 is contrast. The function of contrast is to distinguish or describe differences regarding the previous sentence. Jadi, kontras ini berfungsi untuk membedakan atau menggambarkan perbedaan dengan kalimat sebelumnya. For example, I forgot my suitcase. However, I still wanted to travel. Aku melupakan koperku. Namun, aku tetap ingin berpergian. Nah, jadi ini dia kayak menggambarkan perbedaan. Jadi ada penolakan dari kalimat pertama dengan kalimat kedua. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata-kata lain selain kata however, seperti on the other hand, unlike, otherwise, in contrast, alternatively, instead, or however. Next, number 6. This is about time or sequencing. So, the function of time is to sort an event atau untuk mengurutkan acara atau waktu. Nah, kata yang bisa kita gunakan dalam konektif jenis ini adalah first, second, third, before, after, finally, afterward, henceforth, in the meanwhile, afterward, and next. Okay, example of sentences. I realized I had forgotten my suitcase. Afterward, I discovered I had forgotten my passport too. Jadi, di sini dia mengalami kejadian yang berbeda dalam satu waktu. Nah, contohnya tadi,
Aku menyadari aku melupakan koperku. Di samping itu, aku juga menyadari bahwa aku juga melupakan pasportku juga. Jadi dia mengalami kejadian 2 kali di waktu yang sama. Next, about example or illustration. Okay, the function of this connective is to explain example or explain with example, pictures, or tables. Jadi, konektif jenis ini berfungsi untuk menjelaskan tentang contoh, memberikan contoh, atau gambar, atau tabel. Nah, kata-kata yang bisa kita gunakan adalah such as, for instance, for example, specifically, to illustrate, in particular, and for instance. Oke, next about contoh kalimatnya. Oke. I forgot a lot of things. For example, I forgot my passport, my driver license, and even my shoes. Oke. Maknanya, aku lupa banyak hal. Contohnya, aku lupa pasportku, SIM-ku, bahkan sepatuku. Nah, jadi di sini dia berfungsi untuk menjelaskan contoh-contohnya. And the last one is about conclusion. The function of this connective is to make conclusion from what is written or conveyed. Jadi, konektif jenis ini berfungsi untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah disampaikan atau yang ditulis. Kata-kata yang bisa kita gunakan adalah in conclusion, in summary, in sum, in brief, in closing, or to sum up. Nah, untuk contoh kalimatnya, in conclusion, there are many transitions that you can use in your writing. Di kesimpulannya, ada beberapa jenis transition yang bisa kamu gunakan dalam penulisanmu. Nah, di conclusion ini dia lain dari yang lain. Nah, kalau yang lain itu dia konektifnya berada di tengah kalimat, kalau yang ini berada di awal kalimat. Okay, I think that's all from the connective, and the next video I will continue about the punctuation. So thank you.